janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biarpun gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Kenyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biarpun gunung-gunung beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. La 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 la, 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 la 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 la, 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 la 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 la, la 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 la, 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 la 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 la, 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 la 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 la
Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan yang melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh, melindungimu tetap teguh, melindungimu tetap teguh. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini boleh berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya di sepanjang minggu ini kita selalu dihiasi oleh kebaikan dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, membawa kehidupan kita, membawa hati kita, persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan saja untuk semua bangkit berdiri.
Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu, kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami berdiri sampai saat ini Tuhan. Bukan karena kemampuan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Tapi itu semua karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan atas kehidupan kami. Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Selain kami bawa hati kami bawa kehidupan kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu lebih lagi berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu lebih lagi menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu menikmati kehadiran-Mu Bapa. Pada pagi hari ini, kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa kehidupan kami, penyembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Bertata dalam hati kami, bertata dalam kehidupan kami lebih lagi. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Roh Kudus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan dengan iman. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Karena salib Kristus, kita punya keberanian datang kepada Bapa. Bukan karena kelayakan kita, tetapi karena anugerahnya. Mari kita merespon Tuhan yang setia hadir di tengah kita. Kita datang kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami dalam keberanian-Mu Tuhan. Kami membuka hati untuk karya-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Akui segala dosa dan pelanggaran-Mu. Bawa sukacita-Mu. Bawa juga pergumulan-Mu kepada Tuhan. Perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Saya rindu biar pujian ini jemaat Tuhan sendiri nyatakan, Engkaulah. Sungguh kami akui Tuhan, hanya Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami. Di saat badai, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau Mari sama-sama nyalakan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, sebab kasih Tuhan besar bagi setiap kita. Jauh langit dari bumi, sungguh besar kasih-Mu, penuhi setiap hati kami yang rindu Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Engkau Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sungguh kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Dengan segenap hati nyatakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jemaat Tuhan sendiri nyatakan pujian ini. Sejauh lagi sungguh kami akui Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatan kami Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kekuatanku, sukacitaku. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu Tuhan, yang Kau berikan, yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada pernah berhenti. Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh kami rasakan, sungguh kami rasakan Tuhan. Oh Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab setiap kehidupan kita selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu dinaungi oleh Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau membiarkan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau membiarkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh kami selalu dilindungi Engkau Yesus. Sungguh Engkau selalu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Oh sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah namanya yang ajaib, sembah namanya yang dahsyat, sembah namanya yang luar biasa. Oh Yesus, 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 Yesus. Terus sembah Tuhan, terus naikkan sembah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab firman-Mu
terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Oh, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu, Yesus Tuhan, sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan Yesus, ini setiap hati kami yang berserah kepada-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka kehidupan kami Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terus rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Ini yang kami rindukan Tuhan. Ini yang kami rindukan. Teramat baik dalam hidupku. Oh, mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab Tuhan yang menjadi perlindungan kehidupan kita. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari berlahan-lahan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi,
begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Sejauh langit begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan. Aku hidup tahu Dia Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bangkitkan imanmu, sama-sama nyatakan pujian ini. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita, yang menjadi sumber kekuatan kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk Engkau Tuhan yang selalu nyata atas kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi saat ini Tuhan kami rindu menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kami akan bersuka cita, bersorak hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita lebih lagi bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Sentuhkanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Atas kami, katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Oh, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Yang percaya sama-sama katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga,
Yesus Tuhan. Katakan, roh tercurah dari surga, Bumi bersukacita. dengan iman katakan, roh tercurah dari Surga bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan, gereja Tuhan bangkit. dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku, serukan, bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang menabur dengan sukacita akan menuai dengan sorak-sorak, amin. Lebih lagi kita bersukacita bagi nama Tuhan kita, come on. Kita dengan sorak-sorak, katakan, Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan yang bersukacita. Sama-sama katakan, Dia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Katakan, Dia menjaga menangis sambil menabur benih, berkat berkat. Sungguh kami percaya Tuhan, tahun ini kami akan menuai. Katakan, Tuhan pulihkan keadaan seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, yang menabur dan mencucurkan air mata pasti akan menuai berkat. Dengan iman katakan, yang berjalan dan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu hidup dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melihat di tahun ini, kami akan menuai. Nyatakan, yang menabur dengan mencucurkan air. Mari jemaat Tuhan, kita saling memberkati setiap jemaat kita dari samping kiri kanan. Yang berjalan dengan sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat.
berkatnya. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan, iya. Amin. Yakini pujian ini jemaat Tuhan. Katakan, iya. Saya sungguh yakin dan percaya taburan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Lebih lagi dengan iman jemaat Tuhan. Katakan, iya. Pasti akan menuai dengan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulau membawa berkat, berkatnya. Pasti pulau membawa berkat, pasti pulau membawa berkat, berkatnya. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Setelah duduk oleh jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Katekismus pagi ini, saya akan membaca pertanyaannya dan sama-sama kita akan membaca jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antar pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antar roh dengan anak. Roh Kristus, roh anaknya, roh Yesus Kristus. Sekian katekismus pagi ini. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, lebih lagi kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, jemaat Tuhan yang membawa anak kecil agar segera diarahkan ke ruangan Daud akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita, buka hatimu untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit,
dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwa. Mari sama-sama nyatakan. Sebab kasih-Mu besar, mengasihi langit, sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengasihi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar, mengasihi langit, sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengasihi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bersama Tuhan, dapat berdiri di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Mu mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan Tuhan. Tinggikanlah diri-Mu, mengasihi langit. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu, mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, sebab kasih-Mu besar, mengasihi dan setia-Mu Tuhan Yesus, sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengasihi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar, mengasihi langit, sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengasihi langit, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, Yesus, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami ada di tempat ini untuk kami bersama-sama menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang di tempat ini bersujud dengan berhiaskan kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Hamba-Mu berdoa di tempat ini, kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan, Tuhan yang disenangkan melalui apa yang kami lakukan di tempat ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan yang tidak terbatas yang akan melawat setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar yang sedang menghadapi permasalahan.
Kuatkan lutut yang sedang goyah, iman yang sedang lemah di dalam Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan menuntun kami untuk langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berserah di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Semua yang hamba-Mu persiapkan tidak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus yang mengurapi dan menyatakan pewahyuan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu sukacita bisa melihat jemaat Tuhan hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bisa tolong masuk di slide-nya. Belum muncul ya? Kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan di minggu yang kedua ini tentang pujian dan penyembahan. Pagi ini kita akan belajar sebuah hal yang esensi. Katakan dulu sama-sama, esensi. Apa itu esensi? Anting-anting itu mahal. Tapi telinga tempat anting-anting itu tergantung jauh lebih mahal. Yang setuju katakan amin. Biar anting-anting di sini bisa membeli satu pulau, tapi kalau kita punya telinga tidak mendengar, saya rasa itu ada kesalahan di dalamnya. Kita akan belajar satu hal yang esensi dan saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kembali tentang pujian dan penyembahan. Sadar atau tidak, kita semua itu menyanjung sesuatu, menyembah sesuatu di dalam kehidupan kita. Kok nggak bisa ya? Thank you. Kita akan belajar satu hal ini. Saya mengajak kita untuk merenungkan kembali. Kenapa sih kita berkumpul di tempat ini? Oh, saya ada di tempat ini karena saya di WA sama Pastor Esra. Saya disuruh sama mamaku. Saya sebenarnya masih mau tidur ini. Tapi saya disuruh pergi untuk ke gereja. Oh, maafkan saya. Haleluya. Saya tidak sedang marah-marah. Tapi saya lupa pasang penutupnya. Saya disuruh oleh orang tua saya untuk datang ke gereja. Di dalamnya ada liturgi, di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada kita baca tadi katekismus dan lain sebagainya. Dan saya berharap di akhir dari khotbah ini kita bisa belajar tentang pujian dan penyembahan dan itu mengubah cara kita menyembah Tuhan. Yang siap katakan amin. Sebelum kita lanjut dengan kasih Kristus, sekali lagi saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita masing-masing. Dan saya juga sudah siapkan di PowerPoint dalam 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya menyarankan untuk jemaat Tuhan membaca 2 Tawarik pasalnya yang dari pasal pertama sampai pasalnya yang ke-7 untuk kita dapat melihat secara keseluruhan gambar besar dari cerita ini. Tetapi pada hari ini kita akan baca, saat ini kita akan baca 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru dan jemaat Tuhan yang berwarna kuning. Judul perikopnya adalah
pentabisan bait suci. Dari ayatnya yang pertama, maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Ayat yang kedua, maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. 4, mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. 6, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. 8, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Ayat yang ke-10. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Ayat yang ke-12. Lalu para peniup nafir dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu juga, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama 2, 3. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan. Kitab Tawarik ini berasal dari bahasa Ibrani, artinya mirip dengan kata kronologi. Dan kitab Tawarik ini adalah salah satu kitab sejarah yang dikumpulkan terlebih dahulu, lalu disunting oleh seorang yang bernama Ezra. Bukan Pastor Ezra, itu namanya memang Ezra ya. Jadi kita perhatikan bahwa di dalam ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kepemimpinan Salomo, mereka bersama-sama ketika kita lihat ini ayatnya yang pertama, ketika segala pekerjaan untuk rumah Tuhan itu sudah selesai, mereka berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan. Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil apa? Menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menyampaikan kepada kita
bahwa di dalam sebuah kebaktian, pujian penyembahan itu bukan pelengkap, tetapi masuk di dalam bagian ibadah. Pujian penyembahan atau yang biasa kita sebut dengan liturgi itu merupakan hal yang saya sebutkan tadi di awal. Esensi. Bilang dulu sebelah kiri kanan. Esensi. Jadi maaf Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sama-sama belajar untuk hal ini. Jangan berpikir demikian, oh enggak apa-apa. Kan belum khotbah kalau saya terlambat. Masih puji-pujian. Waktu tadi kita menyanyi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Kalau saudara disuruh bersaksi menceritakan apa sih pengalaman kita tentang lagu itu. Pasti kita semua punya cerita tentang pengalaman kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Perkataan Kristus bukan diam hanya lewat khotbah. Kita datang di sini mungkin rindu dengar khotbah. Tapi Tuhan rindu dengar penyembahan kita. Satu orang yang amin. Saudara tidak datang ke sini terus lihat, yang khotbah ini siapa ya? Kayaknya khotbah bagus. Iya, kita yang rindu. Tapi pernah nggak kita tanya, berpikir kembali, Tuhan senangnya apa? Kadang yang kita senangi, itu Tuhan nggak senang. Gitu. Perkataan Kristus bukan berdiam hanya melalui khotbah, tapi juga melalui nyanyian, doa, katekismus, segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini, itu membentuk hidup kita supaya ini yang Alkitab katakan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ke-17, kita yang sudah ditebus dan hidup sebagai manusia baru. Alkitab itu mengajar, mendidik, memperbaiki, dan menegur kita. Kata-kata di dalam pujian itu, di dalam nyanyian itu, kalau kita imani, kalau kita percaya, maka kata-kata itu adalah hadiah kita kepada Tuhan. Apa maksudnya hadiah? Orang kalau jatuh cinta, ada yang jatuh cinta? Sedang jatuh cinta? Dalam keluarga itu jatuh cinta setiap hari. Dan keluarga-keluarga di tempat ini katakan, amin. Jangan cuma waktu pacaran bilang cinta, begitu sudah jadi suami dan istri, jangan mau ke cinta-cinta. Orang yang jatuh cinta, dia akan kasih apa yang menyenangkan hati pasangannya. Yang setuju tolong ngangguk-ngangguk deh dengan saya itu. Tolong nggak usah katakan amin. Yang suka sama pacar dia lagi jatuh cinta, pacarnya nggak suka makan pete. Ceweknya nggak suka makan pete, cowoknya ini pete mania. Apa yang dia lakukan? Dia nggak akan makan pete. Betul? Nyanyian kita itu bukan untuk kepuasan diri, tetapi pemberian hadiah kita kepada Tuhan. Sebab ini, berapa kali tadi saya dengar Valdo bilang seperti ini. Pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik itu bukan uang. Dia yang menciptakan langit bumi, dia yang berkati kehidupan kita. Kalau kita kasih kepada Tuhan, kita sudah pakai sebagian, terus sisanya kita kasih ke Tuhan. Kalau kita jujur. Tuhan saya kasih 100%. Pemberian yang terbaik dari kehidupan kita itu adalah ini. Waktu kita datang, Valdo enggak suruh, ayo jemaat dalam hitungan ketiga kita nangis sama-sama. Ada yang lagi menyanyi, tiba-tiba dia nangis. Kenapa kamu nangis? Sakit, kurang uang. Tapi karena ada suara Tuhan yang berbicara di dalam kehidupannya. Nah, dari pembacaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar
bahwa pemahaman kita terhadap Injil itu akan menentukan penyembahan kita. Mereka semua berkumpul untuk memuji Tuhan. Kebenaran yang pertama yang akan kita belajar adalah ketika kita ada di tempat ini, kita harus bersama-sama setting hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab yang terima pujian dan penyembahan itu adalah Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-13, di sana ada kata serentak. Itu berarti kita berbeda fungsi, tapi kita melakukan hal yang sama. Gereja adalah salah satu tempat untuk kita berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan. Satu kali saya membaca sebuah tulisan, ada dua hal. Ada dua alasan mengapa engkau harus meninggalkan gereja. Waktu saya baca ini, apa ini? Ada dua hal kenapa Anda harus meninggalkan gereja. Yang pertama, kalau kebaktian sudah selesai, AC sudah dimatikan, lampu dimatikan, tiba-tiba Pastor Esra naik ke atas. Kenapa masih di sini? Berarti Anda harus pulang, maksudnya begitu ya. Saudara tegang sekali lihat saya begitu. Ini kita lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ketika pintu gereja sudah dikunci dan kita terkunci di dalam. Harusnya saya pulang dari tadi. Gereja ini adalah tempat kita bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketika pembangunan bait Allah itu selesai, Raja Salomo membawa persembahan yang diserahkan oleh Daud. Salomo membangun bait suci selama 7 tahun. Dia membangun istananya 13 tahun. Total semua 20 tahun. Dan ketika semua itu selesai, mereka bersama-sama serentak memuji, menyembah Tuhan. Tapi ini yang menarik, ketika saya membaca ini, yang menarik saya itu pertama kali ketika saya membaca dari pasal yang pertama, justru ada di pasalnya yang kedua. Kenapa tadi di awal saya menyarankan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca pasal pertama sampai pasal yang ke-7. Dan di pasalnya yang kedua itu Tuhan berbicara kepada saya ini. Di pasal yang kedua itu judulnya ini, persiapan Salomo. Kalau kita datang beribadah, harusnya kita juga punya persiapan dari rumah. Persiapan Salomo ini 70.000 kuli bangunan, 80.000 tukang pahat, 3.600 mandor. Itu pembangunan yang bagaimana? Mandor waktu renovasi di rumah kami, di rumah mertua saya itu cuma 1 orang. Kuli 2, ini 3.600 mandornya. Saya pembangunan besar bagaimana ini? Tapi ini menunjukkan bahwa Salomo serius di dalam mempersiapkan rumah Tuhan. Gereja ini serius di dalam mempersiapkan sebuah ibadah. Tujuannya dituangkan dalam sebuah visi. Ada yang tahu visi gereja? Kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang untuk siap dimanapun Tuhan tempatkan. Dan itu diperjelas dengan 2 hal ini. Gereja ini membangun manusia melalui pelayanan. Jangan dibalik, bangun pelayanan pakai manusia. Lalu yang kedua, ini bahasa Inggris sedikit. We want you not just go to church, but be the church. Kami tidak mau saudara hanya datang ke gereja, tapi saudara harus menjadi gereja. Sebab firman Tuhan katakan demikian, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus berkata kepada Petrus bahwa di dalam kehidupannya, melalui kehidupannya, Tuhan akan membangun gerejanya. Saya akan mulai dari hal ini. Dari poin yang pertama tadi, kita belajar tentang pujian dalam kebersamaan. Bagaimana kita belajar apa yang kita persiapkan. Persiapan kita yang pertama itu adalah pujian. Secara cepat saya akan bahas tentang hal ini.
Waktu kita mendengar kata pujian, apa yang terlintas di dalam pemikiran kita? Pujian itu saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengakuan dan penghargaan. Secara umum pujian itu adalah sanjungan karena keunggulan. Oh, saya memuji Brian yang main bass, yang main drum juga namanya Brian. Karena dia main bass dengan keunggulan, dia punya kelebihan. Saya melihat dia main dengan rapi. Saya melihat istri saya, lalu saya memuji, hari ini, besok dan seterusnya, kamu selalu yang tercantik di dalam kehidupan saya. Bapak-bapak ini lihat saya kayak, kan tidak apa-apa tuh puji istri sendiri daripada kita puji istri orang lain. Ibu-ibu katakan, amin. Tidak ada ibu-ibu yang katakan amin. Jangan puji orang lain, puji istri sendiri ya. Waktu kita memuji Tuhan, itu bisa disebabkan karena ini. Kita mengalami, kita merasakan pertolongan Tuhan. Orang bisa menyetel lagu rohani di rumah, menyanyikan lagu pujian sepanjang hari, tetapi dia nggak punya hubungan dengan Tuhan, itu hanya sebagai hiburan. Oh, karena mood saya lagi baik, saya mau dengar lagu rohani. Kalau mood saya lagi tidak baik, saya mau dengar lagu-lagu yang lain. Persiapan kita yang pertama, apa yang kita lakukan untuk kita datang di tempat ini adalah kita butuh persiapan di dalam kehidupan kita pribadi. Dan pada saat kita memandang pujian kepada Tuhan, itu hanya sebagai sarana untuk kita terima berkat. Tuhan engkau baik, supaya saya diberkati. Tuhan engkau mulia, supaya saya dapatkan pekerjaan ini. Maka semua ibadah kita itu berubah menjadi transaksi. Kita enggak lagi memuji Tuhan dengan ketulusan. Ada orang yang ketika hidupnya baik-baik saja, dia jarang berdoa, jarang beribadah, tapi ketika ada masalah, dia punya doa paling kencang. Kita jangan seperti itu, kita belajar bahwa kita harus persiapan. Apa yang dipersiapkan? Yang kita persiapkan itu adalah pujian. Pujian yang tulus lahir ketika kita melihat Tuhan bukan hanya berguna tetapi indah. Apa maksudnya? Satu kali saya diajak waktu ke Bali mengikuti sebuah konferensi, saya diajak duduk nongkrong, saya lupa namanya Bali Cliff atau apa ya. Pokoknya itu dia di tebing. Dan memang itu pemandangannya indah. Waktu selesai, saya iseng-iseng saja tanya ya, harga kopi di sini berapa Om? Harga kopi di sini itu dia sebut, saya langsung dalam hati saya, oh my God. Itu beberapa kali lipat dari kopi di dekat rumah saya. Tapi ini, ada orang yang berani membayar mahal untuk melihat keindahan. Kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai, Tuhan engkau memberikan saya berkat. Tapi kita enggak melihat Tuhan itu sebagai satu keindahan, kita enggak akan berani bayar mahal. Disuruh untuk persiapan latihan, nantilah. Disuruh untuk persiapan, ayo bangun pagi kita berdoa, nantilah. Karena kita melihat Tuhan itu sebagai sarana untuk menolong kita. Kita diciptakan untuk menikmati keindahan. Begitu juga dengan penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Mazmur 27 ayatnya yang keempat, saya ambil terjemahan versi mudah dibaca. Hanya satu permintaanku kepada Tuhan, yaitu yang paling kuinginkan, biarlah aku tinggal di rumah Tuhan selama hidupku, bersenang-senang atas keindahan Tuhan. Ketika engkau memandang Tuhan sebagai keindahan yang tidak ada bandingnya, pasti engkau rela membayar, melakukan persiapan dengan baik untuk yang melayani, untuk jemaat Tuhan.
kita mau menikmati keindahan di dalam Tuhan. Persiapan kita itu bukan hanya skill, tetapi hati kita juga. Ini saya cari, di mana itu ya? Ternyata ada di GBO Ikumene. Tahun 2024 akhir kita belajar tentang heart and skill. Heart and skill begini, kita ngobrol sama Tuhan, waktu kita nyanyi tadi, hatiku siap membangunkan fajar. Kau bangun jam 10 pagi. Maksudnya begini, ngobrol sama Tuhan itu, hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, start your day with God. Live your day in God. Mulai harimu bersama dengan Tuhan, itu hubungan. Jalani harimu di dalam Tuhan, itu ketaatan. Saya ulang sekali lagi. Mulai harimu dengan Tuhan, itu hubungan. Jalani harimu di dalam Tuhan, itu ketaatan. Persiapan kita itu bukan cuma skill, tetapi hatinya kita. Hatinya kita itu untuk apa? Kita menangis, kita bersedih, waktu Tuhan tegur, hei, ini enggak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita tertawa waktu yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Harusnya kita menangis untuk apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan enggak suka. Terus kita nyanyi di sini, sebab kasih-Mu besar. Padahal sebelum datang ke sini dia habis pukul istrinya, mengatasi lain. Padahal tadi waktu dia datang ke sini dia maki-maki orang di jalan. Sebab begini, penyembahan itu terjadi di sini, lahirnya di sini. Bapak Ibu, penyembahan itu terjadi di sini, itu berbicara di mana kita meletakkan kaki kita, penyembahan itu terjadi. Penyembahan itu tidak ada hubungannya dengan lagu lambat. Nanti lagu penyembahannya ini ya. Enggak, itu yang ada lagu lambat. Lagu slow. Jangan, kalau penyembahan itu adalah kita menyanyi lagu yang lambat. Penyembahan itu harus didasari dengan sesuatu yang kita percaya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai 41 dikatakan di sana, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus melihat orang buta dan menyembuhkan orang buta itu. Orang Farisi marah. Kenapa orang Farisi marah? Sebab Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Orang buta yang disembuhkan ini, dia sembuh loh. Dia mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia mengalami mujizat Tuhan, orang Farisi marah karena mereka berkata Yesus melanggar hukum Musa. Orang Farisi diinterogasi, orang tuanya dipanggil dan ditanyai. Setelah itu apa yang terjadi? Orang buta ini diusir keluar dari gereja. Tangkap ini dengan pengertian kita masing-masing. Jangan sampai ketika ada orang yang datang ke gereja, dia mengalami kesembuhan, mujizat, pemulihan dengan cara yang Tuhan kerjakan, terus kita menganggap ini sesat. Bapa adalah pusat penyembahan kita, dan untuk menyembah kita harus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tentang ketaatan. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-5 dalam terjemahan King James Version dikatakan demikian. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and
worship. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, maka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-5, inilah pertama kali muncul kata penyembahan. Dan di dalamnya enggak ada sangkut pautnya dengan musik. Kata penyembahan itu disangkut pautnya dengan ketaatan. Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Ketika kepercayaan Abraham diuji, enggak ada kaitannya dengan lagu lambat. Tapi penyembahan itu adalah ketaatan. Penyembahan itu seperti perkataan Daniel. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, saya akan tetap menyembah Yesus Kristus. Pujian bisa terjadi karena kita melihat apa yang tampak. Oh, Tuhan menolong saya menerima berkat Tuhan. Tapi waktu penyembahan itu muncul dari kehidupan kita karena pengertian ini. Sekalipun Tuhan belum menolong saya memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18, saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ini perkataan Daniel, sekalipun ia tidak berbuat demikian, ia di sana huruf besar, harap baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa baginda sekalipun. Penyembahan itu enggak ada hubungannya dengan lagu lambat, dengan pujian. Tetapi penyembahan itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Penyembahan terjadi di sini. Itu berbicara tentang tempat. Dimulai dari sini. Katakan dengan keras. Dimulai dari sini. Itu berbicara tentang hubungan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, akan tiba saatnya orang-orang benar akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tapi kalau kita mundur 2 ayat, dia berbicara seperti ini. Yesus berkata kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung. Itu berbicara mengenai tempat. Di dalam ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada pengenalan di dalamnya. Itu berarti penyembahan itu terjadi di sini itu berarti di mana saja kita menginjakan kaki. Kemarin Pastor Estra menyampaikan di dalam doa pelayan, di toilet pun Tuhan ada. Di kamar kita yang sendiri, Tuhan ada. Di tempat pekerjaan, Tuhan ada. Jadi coba dipikirkan ulang untuk para tim praise and worship. Dan untuk kita jemaat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Perhatikan apa yang Alkitab bilang. Langit itu tumpuan kakiku. Aku menakar air laut dengan tanganku. Terus kita mau bilang, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Memang setelah kita pulang dari gereja kita keluar dari hadirat Tuhan. Kita enggak keluar dari hadirat Tuhan. Karena kita di dalam kuasa Tuhan. Kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkata kepada perempuan pelacur itu, maafkan karena disebut memang di dalam Alkitab perempuan pelacur. Saya juga berpikir kok hal yang penting tentang penyembahan kepada Tuhan, Allah berbicara bukan kepada pendeta kepada nabi, tapi dia berbicara tentang penyembahan itu kepada perempuan pelacur. Di sana dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di sana dipakai terjemahan kata proskuneo, mencium. Bapak Ibu, kalau kita keluar dari tempat ini, kita tidak mungkin cium sembarang orang. Kecuali orang yang kita kenal. Yang setuju katakan amin.
Kalau kita pulang, kita nggak akan cium sembarangan orang. Tetapi kita hanya mencium orang yang kita kenal. Istri, anak, mertua, kakak ipar. Sebab ini, ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, Tuhan sedang menyampaikan bahwa ketika kita menyembah tanpa mengenal Tuhan, tanpa kita membangun keintiman setiap hari, terus di tempat ini, di gereja kita datang dan kita mengangkat tangan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, itu sama saja seperti, maaf, ini orang dewasa ya, ada juga yang belum. Itu sama saja seperti pemerkosaan. Dalam hubungan suami istri, ketika kita mau melakukan hubungan intim, ya yang belum menikah dengar saja dan jangan berpikir sampai sejauh, tapi dengarkan prinsip ini, bahwa ketika kita mau membangun hubungan intim, kita melakukannya dengan orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang Tuhan sudah berkati kita di dalam pernikahan kudus. Itu makna dan maksud yang Tuhan sedang sampaikan kepada perempuan Samaria ini. Ketika bangsa Israel datang di dalam memuji dan menyembah Tuhan, semuanya itu dilakukan dengan satu tujuan, supaya Tuhan disenangkan. Pertanyaannya, apakah ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan Tuhan menyenangi dengan semua penyembahan kita? Coba kita lihat di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Perhatikan kalimat ini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Itu menandakan bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ada dua hal ini. Kita sama-sama menyembah Tuhan, tetapi ada di dalam pembacaan kita ini, Tuhan mengindahkan dan Tuhan tidak mengindahkan. Act of worship, apa yang kita lakukan di dalam memuji dan menyembah Tuhan, itu harus lahir dari ini. Respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Dia sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Dan bukan terjadi di tempat ini. Sebab ibadah yang sejati itu, penyembahan yang sejati itu ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kain dan Habel menyembah Tuhan yang sama. Tujuan penyembahan mereka sama. Tetapi hasilnya berbeda. Ada yang diindahkan, ada yang tidak diindahkan. Renungkan hal ini. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, apakah itu lahir dari hati kita? Yang kedua, kita belajar dari pembacaan ini adalah hadirat Allah disingkapkan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, sehingga imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Kalau kita berbicara tentang hadirat Allah di dalam perjanjian lama, hadirat Allah itu ada di satu tempat. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7, imam-imam membawa tabut perjanjian. Kalau ada tabut perjanjian, bangsa Israel pasti menang di dalam peperangan. Tetapi di dalam perjanjian baru, hadirat Allah itu Christ in you, the hope of glory. Kristus mati, dia naik ke surga, dan dia memberikan seorang penolong kepada kita. Jadi pola pikir kita tentang hadirat Allah itu
Harus dimulai dari hal ini. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan membuat sebuah taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Arti Taman Eden itu adalah kesenangan, pleasure. Dan arti Taman Eden yang kedua itu adalah the presence of God, kehadiran Tuhan. Ini menandakan bahwa ketika Tuhan membuat manusia dan menempatkannya di Taman Eden, itu adalah habitat pertama dari manusia. Apa artinya habitat? Seperti ikan yang harus hidup di dalam air. Kalau dia keluar dari air, dia jadi ikan goreng. Demikianlah manusia harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Saya suka dalam terjemahan ini, Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Hanya untuk menjelaskan tentang hadirat, pola pikir tentang hadirat Allah. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27, yang saya slide hijau. The mystery is a nutshell in just this. Christ in you. Kristus, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi dalam terjemahan Inggris dikatakan Christ in you. Coba lihat sebelah kiri kananmu dan katakan Kristus ada di dalam kamu. Ketika kita datang kepada Tuhan itu bukan sekedar formalitas. Sebab Kristus ada di dalam kita untuk melihat kehidupan kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Kita datang ke dalam gereja ini, ke tempat ini, bukan hanya pada saat kita butuh, seperti unit gawat darurat. Kita datang karena kewajiban, ada daftar panjang untuk didoakan. Sebab di dalam hadirat Tuhan, Tuhan pertama-tama itu mengubah hati kita untuk diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 tadi, hadirat Allah disingkapkan. Kalau kita berpikir tentang hadirat Allah, maka hadirat Allah itu tidak lepas dari satu hal penting ini, kekudusan. Ketika bangsa Israel dibawa keluar daripada Mesir, ada satu hal yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Dan ketika kita bicara tentang hadirat Allah, itu tidak akan lepas daripada kekudusan. Lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Mazmur 29 ayatnya yang kedua. Saudara bisa catat saja ini, berikanlah kepada Tuhan kemuliaannya, kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalau kita bicara tentang hadirat Allah, jangan berpikir, oh nanti kalau saya di gereja baru ada di dalam hadirat Allah. Christ in you, the hope of glory. Yang ketiga, di dalam pembacaan ini, di dalam pasalnya yang ke-7, pasalnya yang ke-7 ayat yang ketiga, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka ke Allah. Apa maksudnya tunduk kepada Allah? Artinya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui. Alkitab katakan, kasihilah musuhmu. Kalau kebenaran itu kita ketahui, mungkin sulit untuk kita kerjakan. Tetapi percayalah, ketika kita merespon pada firman yang kita dengarkan, yang kita ketahui, Tuhan pasti menolong kita. Kehidupan yang tunduk kepada Allah itu bukan gaya kebaktian, tapi cara hidup. Katanya cinta kepada Allah, tapi kalau ditegur kok nggak mendengar?
Katanya cinta kepada Allah, tapi kalau diajak doa kok tidak merespon? Katanya cinta kepada Allah. Begitu alarmnya bunyi pagi-pagi, alarmnya yang pertama dikasih mati, terus dia lanjut lagi tidur. Padahal alarm itu tulisannya doa pagi, itu saya ya, bukan. Ini saya berbicara kepada diri saya sendiri. Kehidupan yang tunduk kepada Allah itu kita mengerjakan apa yang Tuhan senang dan kita membenci apa yang Tuhan benci. Kejarlah kekudusan dan kita ini muak kepada kejahatan, hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Tinggal di dalam firman Tuhan, suka kepada firman Tuhan, merenungkannya. Jangan sampai dosa itu menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Apa itu dosa? Dosa itu bukan perbuatan salah. Orang bisa melakukan satu hal dan salah. Tetapi dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Mulai ada pemakluman, toleransi, pembenaran hanya untuk ini. Oh, supaya saya bisa melayani Tuhan. Oh, supaya citra diri saya, citra pelayanan atau institusi tempat saya bekerja itu tidak rusak. Dan kita mulai menghalalkan segala cara melanggar hukum Tuhan. Kita tidak dapat menyembah Dia tanpa ikut mencintai dan peduli apa yang Allah cintai. Kalau kita berkata, aku cinta kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal kehidupan kita? Apa tujuan dari penyembahan? Tujuannya adalah untuk menyelaraskan hati manusia mengikuti kehendak Allah. Yang terakhir, apa yang mempengaruhi penyembahan? Identitas. Saya akan selesai di sini. Keluaran pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-40. Di sana dikatakan orang Israel diam di Mesir selama 430 tahun. Pertanyaannya, mereka tinggal di Mesir sebagai apa? Budak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah lama tinggal di dunia ini. Sesuai dengan umur kita masing-masing. Tapi jangan sampai kehidupan kita itu di bawah kutuk dosa. Apa itu? Kita masih menjadi budak dosa. Bangsa Israel dibawa keluar menuju ke tanah perjanjian. Dan mereka ini waktu tiba di kaki gunung Sinai, Allah memperkenalkan identitas yang baru. Kamu bukan lagi budak. Di dalam ayatnya yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Imam dalam pemikiran bangsa Israel itu konsep Mesir yang memimpin penyembahan kepada dewa-dewa, yang memimpin ritual kepada dewa-dewa. Dan mereka itu adalah penyelenggara ibadah. Tetapi ini Allah memberikan identitas yang baru kepada bangsa Israel. Dan identitas itu adalah imam. Kita ini bisa menyembah Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Kita layak menyembah Tuhan itu karena Tuhan yang menebus kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kita identitas yang baru. Kita ini disebut sebagai anak Allah. Kita ini disebut sebagai kesukaan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Kita bisa saja berada di tempat yang tepat. Kita berada di gereja, tapi kita menyembah yang tidak kita kenal. Hobi kita, pekerjaan kita menaruh prioritas di dalamnya. Kita menaruh
sesuatu yang penting. Oh, pekerjaan saya penting. Betul, pekerjaan itu penting. Tetapi jangan salah taruh nilai. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan demikian. It's who you are and the way you live that count before God. Siapa kamu dan bagaimana cara kamu hidup, itulah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi dalam terjemahan The Message Bible dikatakan demikian. It's who you are and the way you live that count before God. Siapa kamu dan bagaimana cara kamu hidup, itulah yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Saya mengundang tim Praise and Worship. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi ini. Satu kali ada seorang pemain piano, bukan Arif ya. Dia main piano itu dalam sebuah konser. Waktu dia mainkan piano, setelah selesai dia main, seluruh stadion itu berdiri, mereka standing applause, mereka tepuk tangan, mereka bersorak, mereka kagum kepada pemain piano itu. Ketika pemain piano ini selesai bermain piano, dia berdiri dari pianonya, dia mengambil sapu tangannya, dia melap air matanya, dan dia menangis. Wartawan datang, mereka bertanya, kenapa kamu menangis? Kamu bangga ya karena permainanmu ini disukai oleh semua orang? Tidak. Saya menangis karena ada satu orang yang tidak berdiri. Dia tunjuk ada seorang yang duduk di kursi VIP, orang itu tidak berdiri. Terus wartawan ini bertanya, kan cuma satu orang yang gak berdiri. Terus pemain piano ini berkata, dia guru pianoku. Bapak Ibu tangkap dari ilustrasi ini. Mungkin dunia ini senang dengan kehidupannya kita. Tapi pada waktu Yesus tidak disenangkan. Mungkin seluruh dunia bisa bertepuk tangan dengan kekayaan kita, dengan kegantengan kita, dengan skill kita. Tapi apakah Yesus disenangkan dengan kehidupan kita? Satu pribadi yang harusnya menjadi terutama di dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, ku hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, perhatikan saya sebentar. Waktu saya menyusun khotbah ini, saya melihat kembali catatan saya waktu saya menginterpretasikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Saya cuma berpikir dari kata ini, bukan dari Alkitab, tapi dari lagu. Kata di sini itu berbicara tentang tempat atau pengenalan. Ku yakin Kau hadir di sini. Terus kalau kita pergi dari sini, Tuhannya tinggal di situ.
Saya menginterpretasikan bahwa penyembahan itu terjadi di sini, tapi dimulai dari sini. Sebab Tuhan bukan cari penyembahan, Tuhan cari penyembah. Saya ulang sekali lagi, Tuhan gak cari caranya, kamu angkat tangan, kamu jungkir balik, kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan cari penyembah. Apa itu? Ketaatan dan hubungan. Ketika kita pulang dari sini, kita mau membangun ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan senang, atau kita tertawa untuk apa yang kita lakukan yang membuat Tuhan sedih. Kita mau membangun hubungan di dalam kehidupan kita, memulai hari bersama dengan Tuhan, menjalaninya di dalam Tuhan, atau kita mau berkata, suka-suka saya, hidup cuma satu kali. Mari kita tundukkan kepala, hamba-Mu sudah selesai. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami punya paradigma yang benar tentang penyembahan kepada Tuhan. Kami bukan menyembah yang tidak kami kenal, tetapi kami mau belajar untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan kami, berbuah melalui sikap hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami, sehingga dunia melihat bahwa Yesus Kristus itu hidup melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada saat ini. Berkat Tuhan, amin. Ini berkat Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Untuk amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Nanti ketika memberikan persembahan akan mengikuti arahan dari para pelayan asar. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan saya. Sebelum juga kita mengakhiri bulan ini, sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, di depan tempat persembahan, di atas kotak persembahan tersedia kotak. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengambil ayat tahunan, boleh segera diambil ketika memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kedua persembahan kita di tangan kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap kepada kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami terus menghidupi firman-Mu Bapa. Tiba saat pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kau Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami mau memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
mencucurkan air mata, pasti akan menuai berkat. Sorak-sorak jauh berjalan, dia berjalan dari sambil menabur benih, pasti Allah membawa berkat besar. Dan mengaku dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai berkat. Sorak-sorak dia berjalan dari sambil menabur benih, pasti akan membawa berkat besar. Pasti mulai membawa berkat besar. Pasti mulai membawa berkat Tuhan Yesus berkati setiap tabungan persembahan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, shalom. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua ada pada saat ini, berkat Tuhan, amin. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada pelayan asar yang membawa form selamat datang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh diambil formnya dan diisi. Nanti setelah keluar dari gedung gereja, boleh dikembalikan lagi kepada pelayan asar dan akan menerima souvenir dari gereja. Jadi jangan ragu-ragu untuk diambil Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini dan juga mungkin ingin bergabung bersama-sama dengan kami di tempat ini, kami sangat terbuka menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga di tangan para asar membawa form pokok doa.
bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan, apapun bentuk kerinduan Bapak Ibu Saudara, pergumulan Bapak Ibu Saudara, harapan Bapak Ibu Saudara yang ingin kami doakan, di tangan para asar membawa form pokok doa, dan kami akan doakan pada setiap hari Selasa dan Jumat dalam Menara Pondok Daud. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin doakan boleh diambil formnya, nanti juga ketika kembali dari gereja boleh mengembalikan kepada pelayan asar. Yang berikutnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera memasuki bulan Februari, mesbah keluarga akan kita laksanakan kembali. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi keluarga-keluarga yang ingin rumahnya ditempati untuk kita sama-sama beribadah, nanti boleh menghubungi Ibu Debbie, Ibu Gembala. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menghubungi Ibu Debbie untuk di list untuk sama-sama kita mau mesbah keluarga. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk sama-sama kita beribadah di rumahnya boleh menghubungi Ibu Debbie. Dan yang terakhir, dibawa panitia dari perayaan ulang tahun Gold Sisi. Menyediakan basar, menjual basar yaitu jus alpukat, jus sirsak, jus mangga dan sebagainya, dan juga salad buah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin sama-sama menabur dalam perayaan Natal ulang tahun Gold Sisi, nanti boleh membeli juga basar yang dibawa. Dan berikutnya di layar ini juga tersedia basar baju bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang ingin memesan baju itu harganya 100.000. Jadi juga boleh menghubungi kami yang ada di depan ini, mungkin juga menghubungi bagi para pelayan Tuhan yang ada di belakang. Jadi sama-sama kita mau menabur bagi perayaan ulang tahun Gold Sisi yang akan kita laksanakan pada bulan Maret. Demikian pengumuman selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi dengan kasih Kristus, jemaat Tuhan sejam terus berbangkit berdiri. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat kepada kasih baru. Besar kasih karunia-Mu, hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat. Sungguh-sungguh lebih lagi katakan pujian ini. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi katakan Kau angkat diriku, Kau angkat diriku dekat kepada kasih-Mu. Kau angkat diri kami Tuhan, angkat diriku dekat kepada kasih-Karunia-Mu. Kita sorak-sorak bagi Yesus. Bapak
Bapa yang kami agungkan dan kami tinggikan, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Kalau kami masih bisa bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menguatkan kami, sungguh-sungguh membaharui kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami mau Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu, yang dari hati kami yang sungguh untuk datang di hadirat-Mu, senantiasa menyembah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami tahu hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru menjalani hidup ini di tahun 2026. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berdiri mengabarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati. Pengurapan Tuhan terus terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangganya, istri sebagai penopang dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan tolong dan Tuhan tetap berkati anak yang ada, tumbuh kembangnya anak ini ada di dalam rencana dan genggaman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tuh pemeliharaan Tuhan terus terjadi di atas kehidupan hamba-Mu sekeluarga. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa saat ini Tuhan, buat pelayan yang sudah mengambil bagian di tempat ini, di dalam pelayanan pemain musik, bahkan Tuhan Inger, WL, dan penerima tamu. Kami percaya apa yang sudah dikerjakan berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan Tuhan akan memberkati. Dan apapun yang dikerjakan oleh pelayan ini merupakan talenta yang Tuhan akan kembangkan, dan dimanapun berada Tuhan akan memberkati. Suatu pelayan Tuhan bukan menjadi beban, tapi itu suatu kehormatan bagi mereka. Kami percaya Tuhan akan tetap memberkati. Dimanapun berada, dimanapun melangkah, Tuhan tetap hadir bersamanya. Kiranya Tuhan berkati setiap Tuhan pelayan yang ada, pekerjaannya, bahkan Tuhan talenta apapun yang dimiliki dari Tuhan, Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu halangan mereka. Kalau ada dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan yang sakit, Tuhan laut dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam pergumulan apapun, Tuhan hadir menjadi jawaban bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Esther di tempat ini sebagai gembala kami. Tuhan, kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, berkati pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sidang jemaat yang dilayani oleh hamba-Mu sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh dikuatkan Tuhan. Dan kami sidang jemaat-Mu senantiasa rindu berada di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu ini, berkati pekerjaannya Tuhan, bahkan rumah tangganya Tuhan berkati. Ibu Debbie Tuhan, Engkau berkati sebagai tiang penopang dalam doa. Tuhan, Engkau tolong Tuhan anak kami Deb Tuhan. Kiranya mujizat Tuhan terus terjadi atas hidup anak ini. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan yang terindah bagi anak kami Deb. Dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap berdoa buat anak kami ini, bahwa mujizat-Mu terus terjadi dan pengurapan Tuhan terus terjadi. Pertumbuhan anak ini tetap ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami, bahkan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan telawat gereja-gereja yang ada.
Tuhan jemaat-Mu yang ada Tuhan berkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan tetap memberkati. Bahkan Tuhan kami berdoa semoga tidak ada perpecahan di antara gereja-gereja. Tapi Tuhan akan curahkan kedamaian di dalam setiap Tuhan ibadah, setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan buat bangsa kami ini. Tuhan kami berdoa buat pemerintah kami. Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terpencil pun. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Beri hikmat, beri kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Untuk memerintah bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah bangsa ini, bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang dipenuhi dengan pertobatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karuniai dengan kedamaian, keamanan di bangsa kami ini. Khusus kami berdoa di kota Makassar ini ya Tuhan. Di mana kota ini Tuhan, kami berada sidang jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada ya Tuhan. Bahkan keamanan yang bertugas mengamankan kota Makassar ini. Kami hanya berdoa kepadamu. Tuhan akan tetap memberkati. Tuhan akan tetap memberi kemampuan di dalam Tuhan menjalankan pemerintahan di kota Makassar ini. Agar kami umat-umat-Mu saling Tuhan menopang, saling bersatu di hadapan hadirat-Mu, datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini. Tuhan, di dalam masa tuanya kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan senantiasa menjaga, memeliharanya. Karuniai dengan kedamaian di dalam hidupnya. Sukacita menjadi bagiannya Tuhan. Engkau pelihara Tuhan. Biarlah Tuhan Ibu Gembala kami ini tetap bersukacita di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak yang ada, cucu yang ada, mantu yang ada, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan buat ibadah kedua dan ketiga nanti. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah ini Tuhan campur tangan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian nanti. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau lawati Tuhan, agar pelayan-pelayan sungguh-sungguh melayani dengan penuh sukacita. Juga jemaat-Mu yang akan datang Tuhan, Engkau tolong di perjalanan. Tuhan, beri semangat, sukacita, kerinduan untuk datang di tempat ini. Sungguh-sungguh datang, mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga. Ini hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau selalu rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang mengandung janji. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Dan kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sempurnakan Roh Kudus yang akan menerangi pikiran dalam hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah
Setiap persoalan, permasalahan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, yaitu membuat engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk, mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, terus berkati kita semua.